Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifader Farel Sungguh dari Prodi Ilmu Sejarah NIM 311421050. Di sini saya akan membawa materi tentang konservasi di daerah saya, yaitu Lawang Sewu. Saya yakin nggak cuma warga Semarang aja yang tahu. Pasti kalian yang luar Semarang, luar Jawa, atau mungkin luar Indonesia, seperti yang kita tahu bahwa kota Semarang atau kota Aing menyimpan banyak kota wisata religi, sejarah hingga budayanya. Tapi yang paling mencolok siapa lagi kalau bukan Lawang Sewu. Salah si jenis ikon kota Semarang yang sangat megah dan memiliki nilai sejarah yang sangat kental. Sebelumnya saya akan membahas asal-usul sejarah pembangunan dari Lawang Sewu itu sendiri. Check it out. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya dipakai sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij aka NISM. Bangunan ini dibangun di masa pemerintahan Belanda mulai dari tanggal 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Bangunan ini dibangun seluas 14.216 meter persegi. Dan ini merupakan bukti awal sejarah perkembangan perkereta apian di Indonesia. Bangunan ini dibangun oleh arsitek Amsterdam dengan ciri dominan bangunan Eropa. Bangunan ini didirikan menyerupai huruf L serta memiliki jendela dan pintu yang sangat banyak. Hal ini digunakan untuk sirkulasi udara. Nah, makanya gara-gara pintu yang banyak banget inilah dinamakan Lawang Sewu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu juga terdapat ornamen kaca patri yang berasal dari pabrikan Johannes Laurens Schouten, di mana kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dari keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, dan juga kota maritim serta kejayaan kereta api. Lawang Sewu ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Gedung ini menjadi rebutan AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api Indonesia dengan tentara Jepang sebelum sekutu datang. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryushokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Finally, setelah pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1949, Lawang Sewu pun digunakan sebagai markas Kodam 4 Diponegoro. Dan di tahun 1994, Lawang Sewu diserahkan kembali kepada PT Kereta Api Indonesia dan sempat kosong di beberapa tahun ke depan. Nah, ini nih awal mula dari keseraman atau kekripiannya dibalik kemegahan dan keindahan bangunan tersebut. Lawang Sewu memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan perkantoran. Bangunan ini sering digunakan oleh tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara. Ruang bawah tanah yang berada di Lawang Sewu ini memang amat sangat menyeramkan. Berdasarkan cerita yang beredar, ruang bawah tanah inilah yang menjadi tempat eksekusi massal terhadap para tahanan ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang baru masuk ke kisah mistik Lawang Sewu ini. Check it out. Jadi, gedung ini sempat kosong di tahun 1994 hingga 2006. Waktu itu, mungkin warga luar Semarang belum tahu nih keangkeran dari Lawang Sewu. Tapi popularitas dari keseramannya Lawang Sewu ini merebak setelah ada acara uji nyali itu. Ruang utama itu sebenarnya banyak ruangan-ruangan yang terkunci dan pintunya itu terbuat dari besi dan baja. Karena nggak bisa dibuka, banyak pengunjung yang berpikir, jangan-jangan nih ada apa-apa ini di dalamnya. Mungkin ada harta karun atau mungkin peninggalan emas peninggalan zaman Belanda maybe. Dan itulah merupakan salah satu pantangan yang ada di Lawang Sewu, yaitu jangan berani-berani dobrak masuk ke dalam ruangan yang dikunci ataupun dilarang oleh petugas yang ada di sana. Katanya jika ada pengunjung yang nekat menerobos, mencokel, mendobrak pintu terkunci, nah siap-siaplah tuh
akan dikenayangi oleh sesosok penunggu yang ada di sana, yaitu sosok tentara Belanda dan tentara Jepang. Mereka dianggap sebagai sosok yang menjaga ruangan-ruangan penting di Lawang Sewu. Selain penampakan tentara Belanda dan Jepang, penampakan yang kerap kali muncul ketika pantangan dilanggar oleh pengunjung adalah noni Belanda. Konon katanya, kemunculan noni Belanda ini dibarengi oleh jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan ini berasal dari seorang noni Belanda yang ketakutan ketika melihat tentara Jepang membantai tentara Belanda pada saat itu. Dan noni-noni ini ditahan dan ya dilecehin lah juga sama tentara Jepang sebelum akhirnya mereka ini dipenggal secara sadis. Tapi katanya noni-noni Belanda ini tidak mengganggu orang yang tidak nekat masuk ke ruangan-ruangan terlarang. Dan jarang sekarang pengunjung yang mau menghabiskan waktu yang lebih lama di ruang bawah tanah itu, karena pasti suasana yang gelap dan kurangnya sirkulasi udara sering membuat pengunjung bingung dan melamun. Dan hal inilah yang membuat pengunjung lainnya kesurupan. Salah satu pengalaman kesurupan disampaikan oleh salah satu petugas yang ada di situ, di mana ia menceritakan ada seorang pengunjung wanita yang kesurupan di sana, terus tiba-tiba yaitu menari. Nah, tariannya itu enggak kayak tarian kita yang ya tarian Indonesia gitulah. Tahu enggak? Tarian itu tarian balet loh. Balet. Dan ini dan dia menari-nari dengan sempurna. Sempurna. Dan ketika sudah sadar, tanyailah tuh, kakak dulu pernah balet ya? Kakak pernah kursus balet? Ya dah, emang kenapa? Loh, kakak tadi menari balet sangat sempurna. Hal ini diduga sepertinya wanita itu dirasuki oleh noni-noni Belanda karena balet berasal dari Eropa. Goblok! Di halaman utama gedung Lawang Sewu ini ada sebuah sumur tua. Sumur tua ini udah lama tidak dibuka untuk publik. Kalian tahu nggak alasan penutupan sumur itu? Lantaran adanya suara-suara aneh yang kerap bermunculan dari dalam sumur tua itu. Bagaimana keadaan Lawang Sewu sekarang? Sewu yang dulu sudah tidak terawat, kumuh, sudah mulai direnovasi dan dipelihara sejak tahun 2009. Seiring waktu penampilan Lawang Sewu pun semakin bagus, semakin menakjubkan, dan akhirnya diresmikan menjadi objek wisata Semarang. Halaman Lawang Sewu semakin indah berkat penerangan lampu-lampu serta perbaikan taman yang menjadi daya tarik wisatawan apabila berkunjung ke sana. Dengan penerangan ini, pemandangan mengunjungi Lawang Sewu pun udah gak suram kayak seperti dulu lagi dah. Bahkan pemandangan Lawang Sewu ini sering direkomendasikan untuk pengalaman baru yang lebih berkesan dan cocok juga untuk dijadikan spot-spot foto yang instagramable. Saat ini gedung Lawang Sewu ini digunakan sebagai museum yang menyajikan berbagai koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Selain menjadi tempat wisata sejarah, gedung Lawang Sewu ini juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi biar rame gedung Lawang Sewu itu, udah gak serem lagi lah sekarang pokoknya. Yang bisa diamati dari gedung Lawang Sewu tidak hanya dari segi arsitektur kolonialnya, tetapi juga nilai sejarah di mana masyarakat Semarang saat itu melakukan interaksi secara global. Sebagai warisan sejarah, tentu saja pemerintah dan masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan pada gedung Lawang Sewu. Hal ini sudah cukup terlaksana di mana gedung Lawang Sewu sejak tahun 2009 sudah mulai dilakukan konservasi dan ataupun renovasi. Dengan adanya publikasi dan sosialisasi tentu akan membangkitkan kesadaran banyak pihak, terutama masyarakat Kota Semarang dan umumnya masyarakat Indonesia terhadap apa yang disebut heritage atau warisan budaya, hingga kepada pemahaman mengapa bangunan dan lingkungan penting dan layak untuk dilestarikan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.